Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sahabat Umar Ibnul Khattab. Beliau adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Beliau ada di posisi kedua dari Khulafa Ar-Rasyidin, menjadi penerus Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat yang lumayan banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah berdasarkan apa yang beliau dengar, serta apa yang beliau lihat, juga apa yang beliau alami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya ialah ketika Umar bin Khattab mengalami sebuah peristiwa, sebuah momen yang sangat berharga, serta sukar untuk dilupakan. Kenapa? Sebab karena peristiwa itu sangat berkesan dan mengandung banyak sekali hikmah serta pelajaran untuk Umar bin Khattab sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah." Suatu hari Umar bin Khattab sedang duduk bersama dengan para sahabat serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang duduk bersama dengan Rasul, "Ittala'a alaina rajulun," kata Umar. Tiba-tiba datang seorang pria. Para sahabat tentu otomatis melihat ke orang tersebut, orang yang baru datang tadi. Menatap heran karena dari orang tadi, orang tersebut itu syadidu bayadis siyab, mengenakan pakaian yang putih bersih sekali. Dan bukan hanya itu, tapi juga syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam pekat. Kalau kata orang Sunda itu namanya hidung meles, bersih. La yaro minhu atharos safar, tidak kelihatan dari orang tadi bekas perjalanan. Umar mengatakan demikian karena kita semua tahu bahwa di zaman dulu perjalanan itu tidak ada kendaraan yang aman dari debu. Perjalanan dilakukan dengan unta, dengan kuda, atau bahkan berjalan kaki. Dan jaraknya pun jauh, ditambah lagi melalui padang pasir, serta perjalanan sedekat apapun seharusnya tidak akan membuat badan jadi bersih. Pasti ada kotor, ada debu yang menempel entah itu di pakaian atau bahkan di rambut. Bertambah lagi keheranan, la ya'rifu minna ahadun, kata Umar. Kami, para sahabat serta Umar, mungkin digambarkan saling tatap begitu. Ini orang siapa? Para sahabat dan Umar keheranan. Orang asing, aneh. Keanehan, ketakjuban para sahabat serta Umar bin Khattab khususnya bertambah lagi ketika tiba-tiba orang yang baru datang tadi duduk tepat di hadapan Nabi. Berhadapan dengan Nabi, yang lebih mencengangkan, lututnya dengan lutut Nabi disandarkan, ditempelkan. Tangannya disimpan di paha Nabi, dekat sekali. Tapi para sahabat tentu pada saat itu tidak merasa itu sebagai ancaman. Karena Rasulullah sendiri tidak bereaksi apapun, Rasul hanya diam saja, hanya diam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Keheranan para sahabat bertambah lagi. Belum selesai sampai sana.
Ternyata orang tadi duduk di hadapan Nabi, menyimpan kedua tangannya di paha Nabi, mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam," kata orang itu. "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Apa itu Islam?" Rasulullah seketika menjawab, "Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu ialah bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan saum Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji jika mampu. Itu yang kemudian kita kenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Para sahabat kembali dibuat heran ketika Rasulullah menjawab orang tadi mengeluarkan statement atau pernyataan sodakta, engkau benar. Para sahabat heran, tentu heran. Orang asing tiba-tiba duduk mengajukan pertanyaan, tapi ketika Rasul memberikan jawaban, ia membenarkan jawaban itu, jawaban Rasul. Seperti orang yang sedang ngetes, mengecek keilmuan seseorang. Tapi orang asing tadi tidak menghiraukan wajah-wajah heran dari para sahabat. Ia mengajukan pertanyaan susulan. Wa akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Rasul menjawab dengan jawaban yang hari ini kita kenal dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Orang tadi mengeluarkan kalimat yang sama, sodakta, engkau benar. Disusul dengan pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Wa akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, ketika engkau beribadah, engkau beranggapan bahwa engkau bisa melihat Allah secara langsung, meskipun mustahil. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jika engkau tak kunjung mampu melihat Allah, engkau yakin dalam hati bahwa sedang diperhatikan betul oleh Allah. Itu ihsan. Orang tadi kembali mengatakan sodakta, benar. Jawaban kamu benar. Pertanyaan keempat. Wa akhbirni anis sa'ah. Ini pertanyaan yang lumayan berat. Wa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat. Kapan itu terjadi? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang cerdas. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Ketika diberi jawaban demikian, orang tadi tidak mengeluarkan statement sodakta lagi seperti 3 pertanyaan sebelumnya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang asing tadi sama-sama tidak tahu, nggak ngerti kapan kiamat terjadi. Tapi orang asing tadi kembali mengajukan pertanyaan. Kalau begitu beritahu aku tentang ciri-cirinya. Kemudian Rasulullah menjawab, di antara ciri-ciri kiamat itu ialah yang pertama ketika antalidal ummatu rabbataha, ketika seorang ibu melahirkan majikannya. Pemahamannya 2. Bisa jadi ciri kiamat itu ialah ketika seorang anak menjadikan ibunya sebagai babu, orang yang disuruh ini, disuruh itu, dan lain-lain. Makna yang kedua, bisa jadi di akhir zaman sebelum kiamat itu akan banyak perempuan yang tidak mampu menjaga harga dirinya. Bahkan ia menyerahkan kehormatannya kepada majikannya sendiri. Itu ciri yang pertama kata Rasul. Yang kedua ialah ketika banyak orang yang tidak mampu, kaum du'afa, lemah, tapi ternyata tiba-tiba mampu membuat bangunan-bangunan yang megah. Selesai mendengar jawaban tersebut, orang asing tadi tiba-tiba pergi. Ujug-ujug pergi. Sekonyong-konyong kojar begitu, pergi saja. Tanpa ada kalimat apapun. Membuat Umar dan para sahabat yang lain terperangah, bengong.
Saya sulit membayangkan bagaimana para sahabat saat itu keheranan dengan sikap orang asing tadi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepekaan. Beliau surti melihat para sahabat mungkin bengong, heran dan lain-lain. Kemudian Rasulullah bertanya pada Umar, "Ya Umar, tadri manisail? Apakah kamu tahu tadi yang nanya itu siapa?" Jawaban Umar bin Khattab layaknya jawaban sahabat yang lain ketika ditanya oleh Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam, kata Umar. Allah dan Rasulnya yang jauh lebih mengetahui. Kata Rasulullah, huwa Jibril, itu adalah Jibril. Malak Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang ke sini kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ikhwatu iman, rahimakumullah. Saya dalam kesempatan ini tidak akan membahas tentang hal-hal yang dikemukakan tadi. Saya ingin coba menggali atau mengambil nilai-nilai pendidikan yang ada dalam kejadian yang Umar ceritakan tadi. Kenapa mengambil nilai pendidikan dalam hadis ini? Dikuatkan dengan pernyataan terakhir kata Rasulullah. Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yu'allimukum dinakum. Ada proses taklim di sana. Ada proses pendidikan, pengajaran, transfer ilmu yang dilakukan langsung oleh malaikat Jibril kepada para sahabat. Kepada para sahabat, karena Rasulullah sudah tahu. Itu cara untuk mentransfer ilmu agar disimak oleh para sahabat. Sekiranya ada kurang lebih 4 nilai pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang kemudian bisa kita petik hikmahnya dari hadis tadi, dari kejadian yang Umar bin Khattab ceritakan tadi. Pertama ialah pentingnya memperhatikan kebersihan badan. Pentingnya memperhatikan kebersihan badan, tubuh seorang muallim, seorang guru, seorang dosen. Penting. Lihat di hadis tadi. Kata Umar, orang tersebut syadidu bayadi, siap pakaiannya bersih, rambutnya bersih. Apa yang terjadi setelah itu? Karena berpakaian bersih dan rapih, para sahabat antusias. Perhatiannya terpusat pada orang tersebut. Berpakaian bersih. Bukankah agama Islam telah lama mengajarkan itu? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Atau kata Rasulullah, innallaha jamilun. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, kebersihan. Pun ketika kita ada di posisi sebagai muallim, sebagai guru, sebagai orang yang hendak menyampaikan ilmu, harus berpakaian bersih, rapih, tidak mesti baru, tapi rapih dan bersih. Itu yang utama. Agar ketika menyampaikan ilmu, orang yang akan menyerap ilmu kita, para muta'alim, para mahasiswa, mahasiswi atau murid begitu, bisa menyerap dengan baik. Bayangkan jika ada guru masuk ke kelas memakai pakaian kemeja semacam ini, tapi kancingnya tidak pas memasang kancing. Apa yang terjadi? Pasti mahasiswa atau murid akan fokus ke sana. Wah, dosen, Pak Guru ini bajunya salah misalkan, atau bajunya kotor dan lain sebagainya. Sehingga itu nilai pendidikan yang pertama. Pentingnya menjaga kebersihan. Seperti yang dilakukan, seperti yang kita simak tadi, malaikat Jibril memakai pakaian bersih, serta tubuh yang bersih pula. Itu yang pertama. Nilai pendidikan yang kedua, bisa kita simak dari kalimat la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun dari kami, kata Umar bin Khattab, mengenal orang tersebut. Jadi proses pembelajaran itu terjadi, dilakukan oleh sekelompok manusia, murid, para sahabat dalam konteks hadis itu. Dan yang menyampaikan ilmu ialah malaikat Jibril, sosok yang tidak mereka kenal. Dalam dunia pendidikan ada istilah guest lecture atau dosen tamu, guru tamu. Guru tamu
Itu seringkali dilakukan di beberapa sekolah atau di beberapa perguruan tinggi. Dan dampaknya positif. Contoh, saya mengajar mata kuliah muhadasah misalkan ya, muhadasah percakapan bahasa Arab misalkan. Kemudian karena lidah saya, lidah Indonesia, lidah Sunda bahkan, sekuat apapun mencoba berbicara bahasa Arab nggak akan semirip orang Arab. Saya punya kenalan misalkan, dosen di sebuah universitas di Timur Tengah. Saya ajaklah ke kampus, berhadapan dengan mahasiswa, ngobrol bahasa Arab langsung. Efeknya akan beda, hasilnya akan beda. Karena ada orang asing dengan gaya baru, penampilan baru, wajah baru bahkan, suasana baru, itu akan lebih mudah untuk melakukan transfer ilmu. Orang asing dibutuhkan begitu ya. Dalam contoh yang lain juga bisa dalam mata pelajaran yang lain atau mata kuliah yang lain begitu. Menghadirkan orang asing tapi ahli di bidang tersebut untuk menjelaskan hal itu. Contoh di sebuah sekolah biasanya suka ada di SD atau SMP ya, berkaitan dengan nafza misalkan narkoba. Kalau guru SD yang menjelaskan narkoba, anak-anak narkoba itu ialah bla 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 bla. Mungkin kurang efektif karena dia tidak mengetahui betul atau mengetahui secara dalam tentang narkoba. Sehingga pihak sekolah menghadirkan dari kepolisian misalkan, mengundang dari pihak kepolisian untuk menjelaskan nafza kepada anak-anak. Diperlihatkan contohnya dan lain-lain. Itu tentu jauh lebih efektif. Yang ketiga ialah adanya proses tanya jawab. Proses tanya jawab terjadi antara Malak Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode tanya jawab pun teruji efektif, teruji sangat efektif. Yang paling penting ialah ketika ada proses tanya jawab itu akan menumbuhkan daya kritis siswa atau anak atau murid atau mahasiswa. Guru misalkan masuk ke kelas, anak-anak apakah kalian tahu apa yang disebut dengan klorofil misalkan? Apa yang disebut dengan madu misalkan gitu. Anak-anak akan penasaran, timbul. Mereka akan mengumpulkan semua informasi yang ada di benak mereka, di memori mereka, ternyata nggak ketemu atau mungkin ada yang ketemu juga gitu. Itu akan menimbulkan rasa penasaran dan mereka akan semangat dalam belajar. Proses tanya jawab. Meskipun memang ada sedikit sisi negatif. Seringkali jika dilakukan tanya jawab atau bahkan guru yang bertanya menunjuk salah satu murid, kadang ada murid yang merasa tersudutkan atau gemper gitu ya ketika ditanya sehingga nggak bisa jawab. Tapi itu hanya hal kecil yang tidak begitu berarti. Nilai pendidikan yang keempat ialah dari metode tarbiyah atau pendidikan yang Rasulullah lakukan. Yakni metode halakoh. Halakoh itu membuat lingkaran, duduk melingkar. Memang dari kalimat mana di hadis tadi yang menunjukkan bahwa itu halakoh? Dari kalimat awal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang menyampaikan hadis tersebut. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami duduk bersama dengan Rasul. Duduk dengan Rasul rasanya nggak mungkin duduk berjajar begitu. Ke samping kanan kiri itu nggak mungkin. Yang lazim ialah melingkar, membuat lingkaran. Metode semacam ini dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Demikian metode mereka. Membuat lingkaran, membaca kitab atau menerjemahkan kitab. Ternyata metode seperti itu lebih efektif. Terlebih ketika kita hendak memantau perkembangan siswa atau bahkan kemampuan siswa dan daya tangkap mereka. Kalau dalam metode lingkaran kan rasanya nggak mungkin ada anak atau murid atau mahasiswa yang heureuy lagi belajar. Kenapa? Karena kelihatan betul. Lain halnya dengan metode pendidikan seperti di kelas sekarang misalkan. Itulah sebab kenapa banyak siswa, murid atau bahkan mahasiswa di perguruan tinggi kalau duduk suka pengen paling belakang. Itu biasanya siswa yang ingin duduk paling belakang patut dicurigai. Mungkin dia nggak mau ditanya sama guru atau dia mau melakukan pekerjaan lain atau tugas lain. Gitu.
Tapi memang tidak semua demikian, ya. Begitu. Metode halakoh itu jelas terlihat semua siswa, terlihat semua murid, daya tangkap mereka, pemahaman mereka, dilihat dari ekspresi wajah paling tidak. Ada anak yang bengong begitu ya, bengong, nggak melakukan ekspresi apapun, bisa jadi dia nggak paham. Tapi ketika dalam metode halakoh itu akan kelihatan, oh dia paham, dia ngerti, sehingga mudah untuk diluruskan. Ikhwatu iman rahimakumullah, kurang lebih itu 4 nilai pendidikan yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi. 4 poin ini sudah sama-sama kita lakukan, terjadi di beberapa dunia pendidikan, di jenjang pendidikan, di satuan pendidikan. Hanya saja tinggal mungkin ada semacam pendalaman, ada semacam bahkan evaluasi mungkin, dan dibuat sekreatif mungkin begitu ya. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ternyata dalam satu hadis saja kita dapat memetik banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, kita jadikan pelajaran untuk kepentingan kehidupan kita, khususnya di dunia pendidikan. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan jelas datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.